Nama saya Jales Viva J. Mahe dengan NIM 223030 504083. Halo, perkenalkan nama saya Iwer Garcia Khairupan dengan NIM 223030 50410. Ini menjelaskan terkait pemaparan ketiga pertambangan. Yang pertama, ketiga pertambangan atau keselamatan dan kesehatan kerja di industri pertambangan adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diterapkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, juga untuk mencegah kecelakaan atau kerusakan lingkungan di area tambang. Jadi, ketiga pertambangan ini sangat penting dalam pelaksanaan proses penambangan. Mengapa? Karena di proses penambangan tanpa adanya kesehatan dan keselamatan, proses penambangan tidak akan berjalan dengan lancar. Mengapa ketiga pertambangan diperlukan? Bisa kita ketahui ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja ini di sektor pertambangan sangat diperlukan karena beberapa alasan penting. Yang pertama ada lingkungan kerja yang berisiko tinggi. Nah, pertambangan seringkali melibatkan lingkungan yang berbahaya, seperti area dengan bahan peledak, gas beracun, dan risiko longsor. Ketiga, membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko ini. Lalu yang kedua, perlindungan terhadap karyawan. Nah, ketiga bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Dengan menerapkan prosedur ketiga yang baik, perusahaan dapat mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus aksiden dan insiden yang ada di tambang. Yang pertama menjelaskan tentang contoh kecelakaan atau aksiden di tambang. Kecelakaan ini terjadi di daerah Sumatera pada tahun 2017. Pada sebuah tambang batubara di bawah tanah terjadi ledakan gas metana yang mematikan. Ledakan tersebut disebabkan oleh penumpukan gas metana yang terdeteksi dengan baik karena sistem ventilasi yang buruk. Gas metana yang terperangkap bertemu dengan percikan api dari peralatan tambang sehingga menyebabkan ledakan besar. Jadi penyebab daripada kecelakaan tersebut adalah yang pertama kegagalan sistem ventilasi, yang kedua kurangnya pemantauan gas, yang ketiga penggunaan peralatan tambang yang tidak memenuhi standar. Jadi, ketiga pertambangan sangat berperan penting dalam kegiatan pertambangan. Kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia juga diperlukan dalam rangka memaksimalkan efisiensi kinerja yang ada di perusahaan pertambangan. Bagaimana penanggulangan kasus pada kejadian kesalahan ketiga pada pertambangan? Penanggulangan kasus kesalahan ketiga di sektor pertambangan memerlukan pendekatan yang sistematis. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah investigasi kecelakaan. Segera melakukan investigasi untuk memahami penyebab kecelakaan. Ini melibatkan pengumpulan data, wawancara saksi, dan analisis kondisi kerja saat kecelakaan terjadi. Lalu yang kedua, identifikasi dan analisis risiko. Lakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang ada. Nah, analisis ini harus mencakup semua aspek operasi pertambangan. Lalu yang ketiga, pengembangan protokol dan SOP. Buat atau perbarui prosedur operasi standar atau SOP yang berfokus pada keselamatan. Karena itu, pastikan semua karyawan memahami dan mengikuti protokol tersebut. Lalu yang keempat, pelatihan karyawan. Berikan pelatihan berkala tentang ketiga kepada seluruh karyawan. Pelatihan harus mencakup cara mengenali bahaya, penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan prosedur darurat. Yang kelima, peningkatan dan alat dan fasilitas. Pastikan alat dan fasilitas pertambangan dalam kondisi baik dan sesuai standar keselamatan. Lakukan pemeliharaan secara rutin. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Lakukan monitoring secara berkala terhadap penerapan ketiga di lapangan. Evaluasi hasil monitoring telah mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Nah, dengan komunikasi yang efektif ini, bisa ditingkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan terkait masalah ketiga. Buat saluran atau melaporkan potensi bahaya atau kesalahan tanpa rasa takut. Yang kedelapan, tindakan disipliner. Terapkan tindakan disipliner bagi karyawan yang melanggar aturan ketiga. Namun, tindakan ini harus diimbangi dengan dukungan dan pelatihan.
Yang kesembilan, keterlibatan stakeholder. Libatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi buruh dalam upaya perbaikan ketiga. Yang terakhir, yang ke-10, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Lakukan evaluasi berkala terhadap sistem ketiga yang ada dan buat perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa sistem ketiga tetap relevan dan efektif. Mungkin itu adalah beberapa bagaimana cara penanggulangan kasus pada kejadian kesalahan ketiga pada pertambangan. Sekian dari kami. Ketiga pertambangan, selamat diutamakan, sehat didahulukan. Terima kasih.